Tampilan awal dulu. Nah, ini. Ya, sudah lihat ya? Sudah kelihatan ya? Menyusun teks eksposisi. Ya. Di sini ada gambar tumpukan buku. Ya, ada gambar tumpukan buku yang tidak rapi. Nah, sekarang Pak Mizan mau mendengar pendapat antum. Ketika melihat gambar tumpukan buku yang tidak rapi ini, apa pendapat antum ya? Oke, sekarang satu-satu. Mas Adam, apa pendapat antum ketika melihat gambar tumpukan buku yang tidak rapi ini, Mas Adam? Ingin segera menata biar rapi, Ustaz. Ingin segera menata biar rapi. Ya, ini Mas Adam adalah anak yang suka dengan kerapian ya. Ini jawaban pada umumnya ya, pada umumnya anak-anak insan tama ketika melihat sesuatu yang tidak rapi harus segera dirapikan, sudah gatel tangannya. Iya Mas ya? Bagus. Oke, Mas Adam bagus sekali. Selanjutnya, nah, bisa dikaitkan dengan kegiatan kita hari ini. Tumpukan buku yang tidak rapi itu, ya. Oke, sekarang Mas Inki, apa pendapat Mas Inki ketika melihat gambar tumpukan buku yang tidak rapi ini, Mas Inki? Langsung membersihkan, Ustaz. Woi, langsung membersihkan juga. Dibuang ke tempat sampah, ya. Mantap. Nah, berarti buku-buku antum yang lama-lama kelas 1, kelas 2, kelas 3, semuanya dibersihkan, ya, Mas Inki ya. Dibersihkan, dibuang di tempat sampah, nggak boleh dibuang di sembarangan ya Mas Inki. Oke, ini juga jawaban umumnya anak-anak insan tama yang suka dengan kebersihan ya. Oke, sekarang yang mbak-mbak dulu. Mbak Sofi. Kembali ini. Kembali Saat belum di mute. Iya. Mbak Sofi, silakan Mbak Sofi pendapatnya melihat gambar buku bertumpukan tidak rapi. Merapikan buku. Merapikan buku semua ya pendapatnya ya. Nah, ini anak insan tama ini. Oke, Mbak Sulha. Bukunya dikembalikan ke tempatnya dengan rapi. Bukunya dikembalikan di tempatnya dengan rapi, sama aja ya merapikan. Nah, ini kok dipasang oleh Pak Mizan dengan judul menyusun teks eksposisi. Nah, gambarnya buku bertumpukan tidak rapi, tapi judulnya menyusun teks eksposisi. Nah, apa maknanya? Oke, Mas Faruk. Ya. Ya, silakan pendapatnya Mas Faruk. Bukunya berserakan tapi judulnya begitu. Apa pendapat antum Mas Faruk? Tidak enak dilihat. Loh, nggak enak dilihat juga, sama ya. Standar anak insan tama ini. Justru ini enak dilihat ini. Dilihat kok enak, ya enak dimakan. Ya, oke Mas Faruk sama aja ya dengan anak insan tama yang lain. Tidak ada yang beda ini. Mbak Amira, silakan. Pendapatnya apa Mbak Amira? Judulnya kok begitu, tapi gambarnya buku bertumpukan. Apa Mbak Amira? Maksudnya apa? Pendapat antum gimana? Ini harus ada pendapat yang berbeda ini. Ayo Mbak Amira.
Oh, kok lama Mbak Amira? Mana suaranya Mbak Amira? Singkat, jelas, nggak apa-apa Mbak Amira. Nah, Mbak Amira belum bersuara, masih berpikir. Oke. Mbak Zakia, silakan Mbak Zakia. Pendapatnya Mbak Zakia apa? Nggak ada suara juga ini ya. Oke. Apa maksudnya? Judulnya menyusun teks eksposisi, gambarnya buku bertumpukan tidak rapi. Hubungannya dengan kegiatan kita hari ini. Kalau tadi jawabannya kebersihan, nanti judulnya bukan ini. Judulnya mari merapikan buku. Begitu, ya kan? Nah, ini judulnya menyusun teks eksposisi, gambarnya buku berserakan. Berarti habis diapakan ini bukunya? Kok berserakan bertumpukan ini? Habis dibaca. Habis dibaca, berantakan semua. Nggak apa-apa. Antum berantaki buku nggak apa-apa. Yang penting dibaca setelah dibaca. Nah, maksudnya adalah antum harus banyak membaca untuk bisa menulis. Ya, antum harus banyak membaca untuk bisa menulis. Nggak dirapikan, nggak apa-apa, biarin aja di ruang tamu. Yang penting antum sudah membaca semua, dapat ilmu banyak, dapat informasi banyak, ya kan? Nah, jadi kuncinya menulis itu ini, banyak membaca, ya. Kalau antum nggak banyak membaca, bingung mau nulis apa. Nah, sekarang pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Nah, jadi teks yang isinya menjelaskan informasi guna menambah pengetahuan pembaca. Informasi yang disampaikan itu singkat, padat, dan akurat. Tidak bertele-tele, tidak berpanjang kali lebar. Ya. Singkat, padat, akurat. Akurat itu betul informasinya, bukan informasi hoak, ya. Nah, bukan informasi hoak. Teks eksposisi digunakan untuk menyampaikan gagasan atau pendapat secara rinci. Jadi antum berpendapat di teks eksposisi harus dijelaskan. Ya. Oke, sekarang struktur teks eksposisi. Ini masih konsepnya dulu ya. Nah, strukturnya. Maksudnya apa struktur itu? Bagian-bagian dari teks eksposisi. Tiga-tiganya harus ada. Nggak boleh terlewatkan. Berarti, misalnya antum dapat tugas. Buatlah teks eksposisi satu saja. Maka minimal ada berapa paragraf yang antum buat. Ya, ada yang mau berpendapat? Minimal ada berapa paragraf yang antum buat untuk menyusun teks eksposisi? Satu. Satu. Mbak Sulha satu. Mbak Sofi. Mas Faruk. Mas Faruk? Nggak tahu. Nggak tahu. Inki? Mas Inki? Strukturnya ada berapa itu di situ? Mas Inki? Oh, Mas Inki dimatikan lagi. Ya, strukturnya ada berapa di situ? Ada 3, ya kan?
Berarti minimal antum membuat paragraf sebanyak berapa? 3. 3 paragraf, karena bagiannya strukturnya ada 3. 1 tesis, ini 1 paragraf. Berisi pendapat yang dikemukakan penulis. Berada di awal teks. Ini 1 paragraf, tesis. Yang kedua, bagian yang kedua, argumen. Berisi fakta dan data yang kuat untuk mendukung pendapat penulis. Ini paragraf kedua. Jadi ada alasannya dijelaskan oleh penulis di paragraf kedua. Penegasan ulang berisi kesimpulan. Kesimpulan dari isi teks. Ini 1 paragraf lagi. Berarti ada berapa? Ada 3. Minimal itu 3. Boleh lebih? Boleh lebih? Pertanyaannya? Boleh. Boleh Sama itu lebih. minimalnya. Minimal 3 paragraf. Misalnya, Pak Mizan, Ana mau membuat yang argumen itu, bagian kedua itu, yang argumen ya, itu enggak 1 paragraf. Mau membuat 3 paragraf untuk argumen saja. Boleh enggak? Boleh. Masing-masing enggak harus 1 paragraf. Boleh 1, boleh lebih. Nah, jadi teks eksposisi yang antum buat nanti minimal 3 paragraf. Minimal itu ya. Nah, sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, sudah jelas. Jangan jelas, belas gitu ya. Nah, jangan begitu. Jelas, belas. Wah, itu. Ya, harus jelas, jelas gitu ya. Harus fasih antum. Membedakan J sama B itu harus jelas. C, C, C sama B, B, B itu harus jelas ya. Jelas, jelas. Nah, gitu. Jelas, belas. Nah, beda itu ya. Nah, oke. Sekarang contoh. Nah, ini buatannya Pak Mizan ini ya. Sebagai Saat Ana mau tanya, soalnya tadi Ana habis ke kamar mandi. Oh, habis ke kamar mandi. Ya, silakan. Mau ditanya apa, Mas? Duka ya saat ini anunya. Dalam nih, Yang buat nulis nanti itu apa ya? Suka atau duka? suka atau buka? Gimana? Mas Adam maksudnya? Kamisan nggak paham. Suka atau buka? Menulis paragraf tentang apa Ustaz nanti Ustaz? Tentang apa? Ada yang bisa bantu jawab? Menulis paragraf tentang apa ini? Teks apa? Teks eksposisi. Teks eksposisi, Mas. Ini sudah jelas tulisannya itu, teks eksposisi. Tadi sudah pengertiannya, sudah bagiannya, ya kan? Kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Dinyalakan aja Mas Adam, jangan dimatikan ya. Biar kegantengan antum terlihat. Oke. Contoh teks eksposisi. Nah, ini bagian tesis. Coba antum perhatikan ya. Ada tulisannya tesis, argumen, penegasan ulang atau kesimpulan. Tesis coba dilihat. Ini pendapatnya Pak Mizan di sini. Ya, tesis itu isinya pendapat antum. Sakit batuk kerap kali mengganggu. Nah, ini pendapatnya Pak Mizan ini. Betul enggak? Kalau menurut Pak Mizan ya betul. Ya. Betul. Loh, menurut Pak Mizan betul, penulisnya betul. Nah, terus Pak Mizan nanti memberikan alasan. Alasannya di argumen, di bagian argumen alasannya. Jadi tesis itu masih pendapatnya penulis, ya. Sakit batuk kerap kali mengganggu. Suara batuk-batuk tentu membuat kita tidak nyaman, apalagi saat beraktivitas.
Belum lagi ketidaknyamanan yang akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, itu pendapatnya Pak Mizan. Kalimat utamanya, sakit batuk kerap kali mengganggu. Nah, itu kalimat utamanya. Ide pokoknya di situ. Loh, kok mengganggu? Mengganggu gimana? Nah, dijelaskan. Suara batuk-batuk, ya. Terus ketidaknyamanan terhadap orang di sekitar kita dijelaskan. Nah, itu masih pendapat, ya. Tesis itu isinya pendapat. Yang kedua, argumen. Bagian argumen, satu paragraf. Argumen itu berisi alasan. Alasannya apa? Batuk kok mengganggu. Nah, bisa diberikan contoh, bisa diberikan alasan. Nah, di sini Pak Mizan memberikan contoh. Sebagai contoh, saat kita konsentrasi belajar, apalagi belajar untuk menghadapi ujian besok hari, tiba-tiba kita batuk-batuk, jadi ambiar sudah konsentrasi kita. Kita akan bergegas mencari sesuatu yang bisa meredakan batuk tersebut. Jangankan saat beraktivitas, kita tidur pun akan jadi terganggu tatkala kita lagi batuk-batuk. Ya, beraktivitas pas belajar, contohnya. Batuk-batuk, konsentrasinya bagaimana? Terganggu. Nah, ini contoh ya. Jadi di argumen itu bisa isinya alasan, bisa isinya contoh, data-data. Nah, pas tidur juga terganggu karena batuk-batuk. Orang lain yang juga tidur bisa tidak nyenyak mendengar suara batuk-batuk. Kesimpulannya ini, ya kalimat utamanya, baik saat beraktivitas maupun saat istirahat tidur, batuk menjadi beban tersendiri bagi kita. Nah, itu alasan kenapa sakit batuk mengganggu. Alasannya di paragraf kedua, ya. Contohnya di paragraf kedua. Nah, paragraf yang ketiga ini kesimpulan, penegasan ulang itu kesimpulan. Oleh karena itu, sakit batuk harus segera diobati. Nah, itu kesimpulannya. Jangan dibiarkan. Selain dengan tujuan agar kita sehat, juga kenyamanan lingkungan sosial kita biar tetap kondusif. Tentunya orang di sekeliling kita tidak mau terganggu oleh suara batuk kita, apalagi tertular. Nah, ini contoh teks eksposisi. Nanti antum membuat kayak gini. Tesisnya bagaimana, argumennya, alasannya apa, kesimpulannya bagaimana. Nah, kayak contoh ini ya. Nah, sudah paham? Ya, sudah paham ya? Contohnya seperti ini. Jadi minimal 3 paragraf ini. Ya, kayak contoh yang di layar antum ini. Ini 3 paragraf, itu minimal itu ya, Mas, Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Bagian terakhir adalah macam-macam teks eksposisi. Nanti yang kita pelajari hanya ini, karena ada yang lain ini, macam-macamnya. Nggak usah banyak-banyak, ya. Yang pertama, teks eksposisi definisi, berisi pengertian dari suatu topik, suatu tema, isinya pengertian. Teks eksposisi proses, berisi tahapan untuk melakukan sesuatu, cara melakukan sesuatu. Itu teks eksposisi proses. Antum milih yang mana nanti buatnya. Teks eksposisi laporan, berisi laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang keempat, teks eksposisi berita, berisi informasi dari kejadian yang ditemukan dalam berita atau surat kabar. Nah, antum pilih yang mana, terserah nanti buatnya ya. Nah, itu ada 4 itu. Nah, contohnya kayak apa? Ini tak berikan contoh. Biar antum dapat gambaran real, ya, gambaran nyata. Contoh teks eksposisi definisi atau pengertian.
di sini menjelaskan temulawak. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Habitat tanaman ini berada di hutan tropis. Tumbuhan ini mampu hidup di dataran rendah secara baik. Kandungan tumbuhan ini adalah minyak atsiri, kurkumin, dan zat tepung. Tumbuhan temulawak mempunyai ragam manfaat seperti mencegah anemia, meningkatkan kerja ginjal, mencegah kanker, dan lain-lain. Nah, ini menjelaskan tentang temulawak. Ya, pengertian temulawak. Temulawak itu tumbuhan apa sih? Kandungannya apa sih? Manfaatnya apa sih temulawak? Temulawak itu bisa hidup ditanam di daerah mana? Nah, begitu. Ya, itu definisi atau pengertian. Nah, ada yang mau usul judulnya apa ini? Ini kan belum ada judulnya. Ada yang usul? Dikasih judul apa? Pengertian tentang temulawak. Pengertian temulawak. Boleh. Ada lagi? Yang lebih gaul ada? Judul yang lebih gaul? Lebih manfaat temulawak. Nah, itu langsung menjelaskan manfaat, berarti nggak usah menjelaskan kandungan, nggak usah menjelaskan ya hidupnya di mana ya, langsung manfaatnya. Ya Mas Faruk ya. Padahal di sini ada hidup di Indonesia, berasal dari Indonesia, di hutan tropis, di dataran rendah, kandungannya ini. Wah, banyak Mas Faruk, nggak hanya manfaatnya. Nah, berarti judulnya Mas Faruk belum mencakup isi paragraf ini. Ya, itu ya. Ada yang usul lagi? Mbak Sofi, Mas Inki, Mas Adam, Mbak Amira, diam saja. Mbak Rahma. Mbak Rahma ini masuk ini ya, Mbak Rahma. Berarti ikut jurnalis ya Mbak Rahma ya. Mbak Rahma kok baru masuk, ini sudah ketinggalan tadi ya. Kemarin ketinggalan 2 pertemuan. Nah, sekarang di tengah-tengah ini Mbak Rahma. Nah, semoga istiqomah ya Mbak Rahma ya. Boleh nggak misalnya Pak Mizan punya judul yang gaul kayak gini? Yuk, mengenal temulawak. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ini kan kenalan sama temulawak, iya kan? Nah, pengertian temulawak juga boleh. Jadi antum nggak harus kaku kalimatnya, judulnya. Boleh yang gaul kayak anak muda ya. Yuk kita mengenal temulawak. Yuk belajar temulawak. Nah. Hai guys, kenalan yuk sama temulawak. Nah, boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh ya. Nah, ini contoh tentang temulawak. Antum bisa yang lain ya. Nggak harus temulawak terus yang dibahas ya. Jadi bosen nanti. Nah, Mbak Sulka sekarang nulis temulawak, besok temulawak lagi, besoknya temulawak lagi. Wah ini ya harus bervariasi ya. Nah, jadi nggak temulawak terus. Kayak makanan, menunya tahu terus gimana? Bosen. Bosen. Nah, sekarang yang kedua. Nah, antum nanti tertarik membuat yang mana? Terserah antum ya. Ini Pak Mizan memberikan alternatif. Contoh teks eksposisi proses. Nah, proses atau cara membuat sesuatu. Isinya cara atau tahapan. Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam meredakan batuk.
Cara meracik jeruk nipis untuk obat batuk adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, jeruk nipis diperas di dalam gelas. Yang kedua, perasan jeruk nipis bisa dicampur bahan lain seperti kecap, madu, dan atau lainnya secukupnya sesuai kebutuhan. Nah, ditambah apa ya? Kecap, madu, ditambah apa lagi? Minyak zaitun, boleh. Tambah gula, boleh. Kasih gula merah, boleh. Kasih garam juga boleh ya. Jadi asin kecut jadi satu nanti. Yang ketiga, selanjutnya diaduk agar bercampur merata. Akhirnya, racikan jeruk nipis yang sudah dibuat siap untuk diminum. Nah, ini cara membuat ramuan jeruk nipis pereda batuk. Antum mau membuat apa? Membuat tahu isi. Antum tuliskan. Ya. Cara membuat tahu isi, resepnya. Nah, itu teks eksposisi proses. Ya. Resep makanan, cara membuat makanan. Contoh ini ya. Cara menghidupkan kipas angin, boleh. Cara menghidupkan sepeda motor, boleh. Ya. Tutorial membuat gambar dari komputer lewat pen, boleh. Itu teks eksposisi proses. Tutorial membuat apa? Masakan ala Jawa Timur, nah, boleh. Masakan ala Jepang, boleh. Nah, itu. Nah, ini kok sudah. Nah, ini ya, kembali lagi. Sudah paham ya? Ya. Ya. Sudah. Cara menjahit, nah, bukan menjahat ya, menjahit. Nah, apa bedanya penjahit sama penjahat? Penjahat itu yang Oh, kok guyu? yang baju. Oh, penjahat yang menjahit baju. Loh, Penjahit. oh penjahit. Tak kira penjahat kok menjahit baju. Terus? Penjahat itu yang nakal. Yang nakal. Nah, ini jawaban anak insan tama ya. Yes, oke punya. Ada yang lebih singkat aja. Apa bedanya penjahat sama penjahit? Penjahit itu jahit baju sama celana gitu. Ustaz, kalau penjahat nyuri, Ustaz. Oh ya, sama juga ini ya. Ya, bedanya penjahit pakai I, penjahat pakai A, wis ya. Jangan sampai salah ya nulisnya. Nah, wis ya, itu singkat, padat dan jelas ya. Maknanya kan sudah beda. Antum ganti satu huruf aja sudah beda maknanya ya. Hati-hati menulis nama juga ya. Sofi kan bagus. Sofi itu bersih ya. Artinya bersih itu bahasa Arab. Kalau murni, oh ya, bersih dan murni. Kalau diganti hurufnya Sopi itu gimana? Nah, F-nya jadi P, Sopi, gimana? Nah, itu sudah beda kan maknanya? Nah, itu hati-hati ya. Menuliskan huruf juga hati-hati. Nah, jangan sampai salah huruf. Loh kok balik lagi nih? Nah, Ustaz balik lagi ya. Nah, ini. Oke, yang terakhir. Teks eksposisi laporan. Pada periode tanggal 28 Agustus hingga 31 Agustus 2021, di SDIT Insan Tama diadakan lomba HKS ke-1. HKS sebagai ajang kreativitas dan kemampuan siswa di bidang FAM dan seni. Dalam bidang FAM terdapat lomba azan, storytelling hijrah Nabi, dan hafalan surat pendek, hadis, serta doa harian.
Sedangkan lomba di bidang seni diantaranya menyanyi lagu wajib, lagu daerah, dan lainnya. Nah, ini teks laporan. Laporan apa? Laporan kegiatan. Kegiatan HKS 1. Ya, Mbak Sofi ya. Mana Mbak Sofi kok dimatikan? Nah, Mbak Nisa, dinyalakan Mbak Nisa. Rahma Nisa. Mas Adam. Iya. Ya, Mas Inki. Antum mau laporan yang lain boleh. Laporan kegiatan antum sendiri juga boleh, ya. Bedanya dengan cerita, kalau cerita itu begini. Cerita itu beda dengan laporan. Kalau cerita, antum menceritakan siapa? Menceritakan antum sendiri di HKS, itu cerita. Antum menceritakan teman antum di HKS 1, di sebuah kegiatan, itu cerita. Antum menceritakan kegiatan persiapan lomba, itu juga cerita. Nah, kalau laporan, itu jalannya kegiatan. Itu ya, bedanya ya. Paham ya? Kalau teks eksposisi laporan itu jalannya kegiatan. Ada hambatan atau tidak, lancar atau tidak, itu dijelaskan di laporan. Tapi kalau isinya Mas Inki melakukan persiapan untuk lomba adzan, Mas Inki sudah belajar adzan 1 bulan sebelum HKS 1. Mas Inki sampai kepikiran, malam-malam juga belajar adzan. Tidur pun bermimpi. Bermimpi adzan. Bermimpi adzan. Nah, itu laporan atau cerita kalau itu? Cerita. Cerita, ya. Sudah tahu ya bedanya laporan dengan cerita, ya. Nah, sekarang contoh teks eksposisi lengkap. Tadi tentang jeruk nipis tadi ya. Nah, tesis ini pendapatnya Pak Mizan ini. Tanaman jeruk nipis tidaklah asing bagi kita. Nah, ini pendapatnya Pak Mizan, ya. Akan tetapi banyak orang yang belum mengetahui manfaatnya dengan baik. Paling tidak mereka hanya mengetahui bila jeruk nipis dipakai di dalam hidangan bakso, soto, dan makanan panas lainnya. Termasuk jeruk nipis dipakai sebagai minuman segar. Jadi tidak asing bagi kita jeruk nipis. Karena antum makan bakso dikasih jeruk nipis ya. Makan soto, makan soto apa soto? Soto. Seblak Ustaz, seblak. Ya, Seblak kasih Ustaz, jeruk pakai nipis. jeruk nipis. Minumnya es jeruk juga. Wah, ya. Ya, argumen alasannya. Alasannya. Pak Misan kan berpendapat banyak orang yang belum mengetahui manfaatnya dengan baik. Alasannya apa Pak Misan? Nah, ini. Ternyata jeruk nipis bermanfaat dalam meredakan batuk loh. Ya. Cara meracik jeruk nipis untuk obat batuk adalah sebagai berikut. 1, jeruk nipis diperas dalam gelas. Tadi kan sudah ya. Nah, ini alasannya, datanya. Nah, contohnya ya. Nah, kesimpulan, demikianlah cara membuat racikan jeruk nipis sebagai obat pereda batuk. Sangat mudah kita untuk membuatnya. Apalagi bahannya murah meriah. Maka jangan segan-segan untuk membuatnya guna meredakan batuk kita. Nah, ini contoh teks eksposisi 3 paragraf minimal, ya. Ceng, selamat belajar. Nah, sekarang pendapat antum apa dengan gambar ini? Tulisannya selamat belajar. Nah, silakan siapa yang mau berpendapat nanti dapat jeruk nipis.
Mas Inki, apa pendapat antum Mas Inki tentang gambar ini Mas Inki? Ada pesan nggak di gambar ini? Antum sudah paham ilmunya, tinggal antum melakukan apa ini? Di gambar itu melakukan kegiatan Menulis. menulis. Selamat belajar, berarti antum belajar menulis terus, nggak boleh berhenti. Terus rajin belajar, Ustaz. Rajin belajar menulis, ya. Kuncinya satu, membaca, banyak membaca. Yang kedua, setelah membaca, antum tuliskan. Antum membaca itu dapat ilmu apa? Antum tuliskan. Nah, tulisnya pakai pensil, pakai pulpen di buku, tulis dulu. Jangan diketik di komputer dulu. Pakai pulpen, pakai pensil. Nanti kalau salah langsung dicoret bisa. Ya, itu. Tapi lebih mudah di komputer, Ustaz. Oh, lebih mudah di komputer. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau komputernya nggak bisa dibawa kemana-mana, nah, antum bisa nulis di mana-mana, di mana saja, ya. Nah, antum pas kendaraan menulis, antum pas mancing menulis, wah luar biasa. Ikannya langsung gondol, antum nggak tahu. Antum pas rekreasi, belanja, menulis dulu, Bu. Umi, anak menulis dulu ya. Umi belanja saja. Nanti kalau sudah selesai, kasih tahu saya. Kasih tahu anak ya. Antum makan, selesai makan, langsung menulis. Nah, itu kalau bawa buku tulis, kemana-mana bisa nulis. Kalau bawa laptop, ke mall, bawa laptop, waduh, berat. Terus bawa tas. Bawa tas, mancing ikan, mancing di sungai, bawa laptop, waduh itu. Nanti kena airnya jadi rusak laptopnya. Pas baterainya habis, ngecasnya gimana ini? Ya, nggak ada colokan listrik. Nah, ya, ada yang ditanyakan yang terakhir? Silakan. Nggak ada, sudah jelas. Oke, tugasnya adalah antum membuat teks eksposisi. Silakan pilih salah satu. Mau teks eksposisi dalam? Judulnya bebas boleh. Makanya didengarkan dulu ya Mas Adam ya. Didengarkan dulu. Antum membuat teks eksposisi. Ya. Teks eksposisi apa? Antum bisa milih salah satu dari 3. Mau teks eksposisi definisi, mau teks eksposisi proses, mau teks eksposisi laporan atau berita, silakan. Antum pilih yang mana, bebas. Temanya terserah antum. Nah, bagaimana? Enak kan? Ya, kalau dibebaskan enak ya. Nah, kalau antum tak tentukan judulnya, antum nanti bingung nanti ya. Nah, minimal berapa paragraf yang antum buat? 3. Minimal. Mau lebih boleh ya. Mau lebih boleh. Oke. Jadi bagiannya ada tes. Ya, Sulha. Kalau misalnya kita bikin teks eksposisi itu 4 paragraf. Nah, yang paragraf keempat itu namanya apa? Tesis, Argumen, argumen, atau penegasan ulang. Ya, atau kesimpulan ya. Nah, terserah Mbak Sulha. Misalnya 4 ya. Tesisnya 1 paragraf saja. Sudah cukup.
Mbak Sulka buat tesisnya 1 paragraf. Argumennya yang 2 paragraf. Ya kan? Berarti sudah 3 paragraf. Penegasan ulangnya, kesimpulannya cuma 1 paragraf. Jadi 4. Nah, boleh gitu Mbak Sulka. Ya? Paham Mbak Sulka? Oke. Paham. Ya. Tapi kalau misalnya kita bikin apa gitu, tapi cuma 2 paragraf itu nggak bisa jadi teks eksposisi ya? Iya, harus ada 3-3-nya tadi. Tesis, ada apa? Argumen, ada penegasan ulang atau kesimpulan. 3-3-nya harus ada, Mbak Sulka. Paham ya Mbak Sulka ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, itu. Nah, nanti materinya akan di-share Pak Mizan di grup yang jurnalis itu materinya, ya. Nah, itu untuk mengingatkan antum biar nggak lupa dengan tugasnya. Oke, Mbak Amira, paham ya? Mbak Zakia, Mbak Nisa. Ya, itu dulu kita cukupkan. Mas Faruk, disiapkan dulu Mas Faruk. Ya, dan Oh, tadi yang nyiapkan siapa? tadi enggak salah. Mbak Sofi ya? Sofi. Oh iya, kok Mas Faruk. Maaf Mas Faruk, lupa. Mbak Sofi disiapkan. Kemarin. Siap dan usuan duaan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saat akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Nah, ditutup ya. Assalamualaikum.